Oke, kali ini aku mau bahas mau ngefix sih ini. Mau ngefix nih buff durationnya. Ini belum ada angkanya, sama ngefix ini pedal yang lebih batas ini, sama ngasih stage nanti di atas. Ini buka aja ini aku buff di UI game. Nah nih, ini untuk awalnya data hidden, berarti aku perlu akses game mode-nya. Di game mode ini waktu kita dapat buff mana ya, di bawah ini. Nah ini add buff ini perlu tak tambahin, ambil di sini. Kasih nama duration, variabel. Di sini tak ambil get duration. Terus di sini visibility-nya tak buat visible. Oke, dan ketika remove, kalau udah kelar kita remove nya visibility-nya kita buat hidden lagi. Untuk parameternya sendiri kita belum buat ya. Di sini ada run timer. Ini run timer di game mode. Nah ini berarti kita perlu ngubah ini set timernya. Di sini tak ubah dia per 1 detik aja. Ini tak buat looping. Berarti aku perlu kondisi di sini. Geser dulu. Setiap 1 detik dia increment run timernya. Increment di sini. Terus kita set run timernya. Set. Dan setelah kita set, kita buat kondisi di sini. Kondisinya apa? Ketika ini lebih besar atau sama dengan 5, yaitu durasinya, baru kita remove buff. Sebelum remove buff kita perlu nge-clear timernya. Berarti di sini kita clear nih. Yep. Geser dulu. Kita perlu nge-clear timernya. Dan kita perlu nge-set timernya balik jadi ke 0. Ini harusnya 0 nih. Decrement. Ini bukan increment tapi decrement. Nah kita 5 detik kan nih. Detik kita set, berarti ketika ini udah 0, kurang dari atau sama dengan 0, kita clear, terus kita set run timernya balik ke 5.
Oke, untuk timer kita bisa coba sekarang. Nunggu urunnya keluar nih. 5, 4, 3, 2, 1, hilang. Oke, kita udah dapat tuh durasinya. Terus sekarang kita mau nih ngubah kontrolernya biar ini nggak ngelebihin. Untuk controller pedalnya seharusnya kita pakai ini, player controller, cuman karena nggak sempat ngebahas player controller, kita buatnya di pedal pon. Nah, controller kita kan kemarin ini, aku mau coba nggak pakai Eventic aja karena Eventic itu berat. Di sini aku pakai ini, apa ya, input touch nih. Di sini ketika dia di press, ini lokasi nih, berarti ketika dia di press aku mau ngeset pedalnya ini, set location sama sih, ini sama, ini kita split karena kita geraknya di sumbu Y, bisa dilihat di sini. Kita mau ngeset ininya, Y lokasinya. Nah, di sini kita perlu lokasi ini, lokasi input kita waktu kita ngepress pakai jari kita. Ini berarti kita convert screen. Nggak ada ya. Convert screen. Bentar. Harusnya ada di sini. Nih, convert screen location to workspace. Berarti kita convert screen dari 2D ke 3D. Di sini kita mau convert yang X, karena X untuk 2D yaitu ke samping dan Y itu ke atas bawah. Kita convert X nya, untuk world location nya kita split, kita ambil Y nya, kita masukkan ke sini. Ini targetnya, karena kita buatnya ini bukan di controller dan harusnya di controller, berarti kita di sini ya, oke. Ini kita bisa coba dulu buat ngirain Eventic-nya udah tak lepas. Oke, bentar. Ini mungkin karena reflektor dalam radius kecil, kita coba multiply di sini. Kita buat multiply float kali float. Di sini kita coba multiply ke 1000. Coba ya. Ini X. Bentar. X. Ini aku perlu bantuan sedikit dari tik nih buat identifikasi, karena ini ada 3, berarti ini 3D space nih. Kalau yang ini benar, kita di X,
Kita perlu bantuan ini sebentar. Print lokasinya. Iya, aku curiga ini di 8998. Udah sampai sana bolanya. Kita coba di nya dulu. Iya, ke X coba. Nggak dapat ya. Coba 100 saja. Oke, ini udah dapat nih. Ini udah benar ya. Benar, ini kita ambilnya di X nya. Ini kita delete, nggak perlu tiknya. Taruh sini dulu aja. Ini dari X ke X, dan ini kita multiply 100, karena untuk responnya ketika kita pencet, biar buat mudah, ini kita plug ke sini semua aja. Jadi ketika mouse kita ya kita drag, kita geser-geser, nanti bisa respon, ya cuman diklik klik 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 gitu. Ini responnya agak kurang sensitif. Buat sensitifnya yaitu kita multiply di sini. Jadi nanti misalkan bisa buat option untuk sensitivity-nya, nanti bisa nih, bisa dibuat variabel buat ganti sensitivity-nya di option. Misal mau dibuat option, ini tak buat 100. Oke, ini udah mau. Tadi ini agak gerak turun ya, gerak turun. Kenapa agak gerak turun? Karena di Z-nya ini kosong. Nah, biarkan supaya stabil, kita ambil word location di sini, get word location. Ini kita split, untuk X-nya ikut sini, Z-nya ikut sini. Jadi dia enggak berubah ke 0, dia tetap mengikuti dari posisi awalnya. Kita ngubah untuk sumbu Y-nya aja. Nah, di sini ini masih ngelewatin batas. Nah, biar nggak ngelewatin batas, kita perlu parameter lokasinya. Kita perlu tahu di sini itu lokasinya di titik berapa. Berarti kita perlu ambil tik untuk bantuan untuk pedal lokasi Y. Ini nggak usah ding, berarti ini udah di set. Kita perlu bantuan di sini, lokasinya yang Y perlu kita beri. Ini buat bantuan aja, buat supaya tahu pedalnya di posisi berapa. Di posisi 0. Ntar ini berarti di 250. Iya, 250. Jadi bisa kelihatan 250, dan di sininya minus 250. Oh ya, benar. Berarti kita perlu membuat maksimalnya berapa dan minimalnya berapa, yaitu sebelum kita multiply. Terus sudah ya, sebelum kita multiply, Y nya kita claim float. Nah, di sini minimalnya berapa, yaitu minus 250 tadi, sampai maksimalnya 250, baru kita multiply. Kita coba. Belum dapat ini. Belum dapat ini.
250. Oh, kita multiply dulu apa ya? Coba kita multiply dulu untuk sensornya, baru kita masukin ini. Oh ya bener, kita multiply dulu harusnya. Oke, kita multiply dulu, karena kalau kita klaim dulu berarti nanti hasilnya lebih sampai sana jauh. Berarti untuk pembatasannya ada di klaim sini, kita udah tidak perlu ini. Oke, ini kita udah tidak mungkin keluar dari temboknya, udah mentok di sini. Berarti di sini kita cuma pakai event tick di bolanya aja. Untuk pedalnya kita udah tidak pakai event tick. Untuk bola kita tetap harus pakai event tick buat maintain sudut dan speednya. Ya udah, sekarang kita mau buat stage di atas ini. Kita itu ada di stage berapa? Ini error apa nih? Oh, bolanya. Oh, belum ke restore. Ini dibahas nanti belakangan. Untuk stage berapanya kita mungkin bisa lihat dari sini, stage remaining current stage. Berarti kita perlu buat UI di sini. Di sini untuk current stage-nya, berarti aku mau buat pertama langsung aja vertical box. Vertical box kita taruh di atas tengah kosong. Ini 0,5 alignmentnya. Untuk posisinya ya kita buat 50 bawah. Ini sementara aja, nanti kalau udah benar-benar udah jadi ini bakal tak rapiin sih. Size ini kira-kira 150 mungkin, 200, panjangnya 250 sementara. Oke, untuk sementara gini dulu, kita pakai 3 teks di sini. Dua. Oh ya, 2. Ini kita fill. Elemennya center, dia juga center. Ini atas, ini bawah mungkin. Yap. Di sini kita kasih split. Yang ini angka yang akan berubah stage berapanya. Oke, di sini kita buat bandingnya. Ini stage gitu aja. Kita ambil dari game mode, dari stage ini. Kita ambilnya cache, kita cache tuh objeknya get game mode. Ini stage baru kita print. Oke, ini kita aktif stage 2. Kenapa dia tidak mau berubah? Wait. Stage. Oh, mungkin di sini. Ini kita tidak set nih di sini.
Ini kita load yang diambil current level, kita set di sini. Ini belum kita set kayaknya. Ini kita set current state-nya di sini. Kita set, baru kita load. Karena yang kita ambil di HUD ini current state, kita ngeload tapi belum kita set. Oke, ini udah benar stage 2. Nah, ini daripada ribet gini, ini kan yang buat ngereset kan, yang buat ngereset tak buat aja ini untuk sementara, buat bantuan reset, buat custom event. Tes reset. Kita masukin di battle pond untuk bantuannya. Ini kita udah tidak pakai ini nih. Ini kita delete. Ini change level juga kita udah tidak pakai, kita delete aja. Change level di game mode kita udah dapat, gimana dapat gantinya nih ya. Ini kita delete, ini juga expand pedal, restore pedal kita delete. Nah, ini nanti berguna, cuma tidak sekarang. Kita buat untuk yang reset pakai R. Kita cast to game mode, get game mode. Di sini mana tadi yang buat reset? Ini tes reset. Oh, bukan game mode, harusnya P game mode. Kita pakai P game mode. Nah, ini tes reset. Oke, ini udah. Kita coba tes resetnya. Oke, dia ke stage 1. Oke, dia udah masuk ke stage 2. Di sini kayaknya aku butuh jeda deh. Ini belum buat transisi antar stage-nya. Kayaknya udah belum ya? Oh, level clear-nya belum nih. Sini aku mau buat UI baru untuk ketika stage-nya udah kelar dan dia ganti ke stage berikutnya. Oke, di sini kita buat level clear, stage clear aja deh, stage clear. Oke, ini kita buka. Sini kita sama, aku mau pakai itu sementara aja biar nyatain kalau stage-nya clear. Access to content 0,5 ini stage clear. Kita buat ukurannya mana ya, nih 50 misalkan. Oke, jadi aku mau buat stage clear ini muncul nanti, dan buat ketika dipencet baru masuk ke stage berikutnya. Nah, ini buat perumpamaan aku tak pakai button dulu di sini.
ketika dipencet nanti baru ke stage berikutnya. Jadi button ini aku tak fullin 0 0 0 0. Oke, jadi ketika buttonnya dipencet baru ke stage berikutnya. Aku mau lihat ini dulu bentar, yang change level ini perlu tak geser lagi, aku mau space yang agak besar nih, tak geser ke sini, kita fokus ke sini dulu. Ini kemarin, oh ya ini benar, berarti ini benar. Kita coba munculin ini dulu berarti. Nah, ketika stage-nya clear, aku mau bolanya berhenti nih. Sini enggak ada ball ya, apalah kita gas saja. Berarti di sini yang pertama aku mau tak potongin dulu, ini tak lepasin dulu, geser ke bawah. Jadi ketika change level ini akses ketika bulannya udah breaknya udah habis nih. Nih ketika breaknya udah habis dia change level dan aku mau stop bulannya dulu, berarti kalau individu nggak bisa nih. Berarti kalau misalkan kita bisa pakai ini get ball, karena di pedal ada referensi bolanya, ini bisa kita stop dengan ambil movementnya, speednya kita bisa set ke 0. Cuman kalau pas di lapangan bolanya ada 2, kemungkinan dia cuman yang stop 1. Biar enak nanti kita get aktor di sini, get all actor of class. Di sini bola, di sini kita loop aja for each loop kita ambil speednya, kita set speednya jadi 0. Jadi setiap looping objeknya kita ambil speednya bola, kita set ke 0, kita reset dulu ke stage 1. Ketika breaknya habis bolanya berhenti. Oke, aku mau coba pakai 2 bola, turun duplikat berarti ya. Oke, tuh oke, mereka berhenti semua. Ketika berhenti baru kita spawn, kita unload dulu ya, kita unload level streamnya sini, baru kita spawn unload, kita save dulu deh, kita save.
kita save di sini, baru kita spawn UI-nya, UI widgetnya. Oke, ini agak geser. Kita buat satu sekuen lagi, terus kita ini buat create widget. Create widget. Widgetnya stage clear. Kita buat reference dulu. Ini UI stage clear. Oke, setelah itu kita munculkan ke layar viewport. Ini dia udah muncul. Run ini lah. Ketika breaknya udah kelar, oke, ini udah muncul. Ini menghalangi. Kita buat ininya jadi anu aja, biar kelihatan. Untuk normalnya ini tin, kita alpanya buat jadi kosong. Hovernya juga hover tin, cipresnya juga sekalian aja lah. Dan untuk masuk ke stage selanjutnya, ini belum di save ya. Bentar, ini kok lepas. Bentar, udah ke save belum ya ini? Dia stage 2, harusnya ini start di stage. Oh, ini lepas mungkin tadi. Save gamenya lepas. Ini stage 2, kita play di stage 2. Oke. Tadi lepas ininya, load save gamenya. Terus kita setelah add ini lanjut lagi, kita load level berikutnya. Oh, ini udah nambah, udah benar. Untuk load berikutnya berarti yang nge-trigger dia ketika buttonnya dipencet. Nah, di sini ini kita kasih nama button next level gitu aja, next stage. Oke, ini ketika next stage diklik, dia cache to game mode. Di sini kita belum buat eventnya apa, eventnya dia next stage saja. Ini harusnya eventnya change level, ini tak ganti aja namanya, ini live stage clear. Oke, ini stage clear tak ganti, dia udah otomatis. Berarti di sini aku buat custom eventnya change level stage.
sini jeng stage. Oke, ini udah done. Di sini kita buat sequence lagi. Sequence pertama kita load stream levelnya. Oh, ini belum di destroy ya, bulannya masih ada. Kita destroy aja berarti, karena untuk stage baru kita mulai dari pedal bolanya. Daripada kita set speednya, kita destroy. Coba kita destroy aktor aja, kita hancurin karena kita mau spawn baru. Ini load stream level by name, terus kita spawn bulannya dari pedal spawn ball. Oke, kita coba, kita reset dulu. Oke, stage clear. Ketika kita klik, oke, kita udah masuk. Wait, ini error nih. Wait. Oke, kita error di sini. Ini belum nutup, banyak banget bulannya. Ini belum kita tutup, jangan kita spawn dulu, kita load, kita tutup widgetnya. Kita get stage clear-nya, widgetnya kita remove from parent. Di sini baru kita coba spawn bulannya. Semoga nggak error kayak tadi. Oh, ini stage 3 ya, kita reset dulu. Stage 1, oke, stage clear. Oke, nah ini dia tidak mau hancur ketika ada dapat buff itu ya, dapat buff double power, dia malah nggak mau hancur. Udah bener tadi untuk change stage nya, udah clear di sini. Oke, it's good. Kita coba lagi. Stage clear, mungkin perlu keterangan touch to change stage atau apa nanti. Kita klik oke. Udah, aku mau coba cek di breaknya nih, kayaknya ada sesuatu yang salah di sini, karena tadi waktu kita dapat double power dia nggak mau hancur. Oh, ini bener, ketika kita dapat double power karena value nya tadi 1, dia berarti 1 kurang 2 minus 1, di sini nggak ada, perlu tak geser nih kayaknya. Value 0, ketika 0 mungkin perlu tak switch di sini. Kita coba dulu. Ini tak lepasin dulu, yang tak lepasin dulu.
atau enggak gini, ini kita kurangin dulu. Kita value cast to kurangin, baru dibuat kondisinya bukan ini. Berarti kondisi ketika value nya kurang dari atau sama dengan 0, dia ke destroy. Kalau value nya oke, ini kita delete, kita value set di sini. Kita set ini gini, nggak apa-apa. Ketika value nya dikurangi sama power, dia checking kurang dari atau sama dengan 0, dia destroy aktor. Kalau false, dia lari ke sini. Oh ya, jadi berarti di sini kita ambil value nya. Ketika false, dia baru lari ke sini. Ini nggak mungkin, no. Buat second gate aja. Oke, kita fix di sini. Tadi trouble waktu kita dapat double power nih, round power. Kita coba sini. Oke, udah mau, udah bener berarti di sini. Ups. Clear. Oke, di sini stage 3 kita belum buat ya. Ini udah semua, kita tinggal ngembangin ke stage-nya. Jadi nanti sebisa mungkin kita buat 10 stage. Oke, jadi nanti ketika buat stage baru, ini kan di sini create new, nanti kita buat 10. Untuk entry-nya kita masih manual. Ini stage kita entry ke sini nanti sampai 10. Mungkin video hari ini sampai sini dulu, karena belum untuk yang finish UI nya. Ketika kita udah sampai ke stage 10, berhasil, nanti keluar leaderboard, skornya berapa, nanti ada leaderboard. Pada leaderboard nanti butuh sistem login di depan. Ini tak bahas di video selanjutnya. Untuk video kali ini kita fixing dulu aja sama buat beberapa UI tadi. Oke, videonya tak tutup sampai sini. Selamat mencoba.